Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada kali ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Putri Diva Ristina, saya dari Batu Sangkar. Perkenalan Ibu Siva, biasa dipanggil Siva, dari Kabupaten Solo. Sebelumnya Diva pernah menghubungi Ibu nggak untuk datang ke sini? Belum. Jadi udah tahu kan Diva mau ngapain ke sini sama Ibu? Sudah. Sebelumnya Diva sudah pernah melaksanakan konseling belum? Belum. Jadi Diva belum tahu apa itu konselingan. Nah, baiklah, di sini aku akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling itu adalah layanan yang suatu layanan bimbingan konseling untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusi pada masalah yang dialami oleh klien gitu. Yang bertujuan untuk mengentaskan masalah tersebut. Nah, di sini Diva tidak perlu khawatir karena dalam konseling ini kakak akan merahasiakan segala masalah yang Diva ungkapkan kepada kakak. Dan di sini Diva dituntut harus terbuka dan sukarela menyampaikan masalah Diva. Nah, tata cara untuk kita melaksanakan konseling itu adalah dengan jarak duduk seperti ini, yaitu 90 cm. Nah, di sini apakah ada yang bisa kakak bantu? Ada kak, saya direkomendasikan oleh teman saya untuk mencari solusi tentang masalah yang sedang saya alami. Saya tidak fokus sekolah karena saya dibully oleh teman sebenarnya saya. Kalau kakak boleh tahu masalah bully seperti apa yang dialami itu Diva? Awalnya saya dari naik kelas 8 kak, dan saya di semester 2 naik ke semester 2 saya berhenti sekolah karena tidak ada dukungan dari keluarga saya, dan saya juga broken home dan saya tidak didukung. Awalnya saya naik kelas 8 dan itu semua berjalan lancar sampai ke semester 1. Naik ke semester 2 saya berhenti sekolah karena tidak ada dukungan dari keluarga saya, dan saya juga broken home. Dan saya berhenti sekolah di semester 2 tersebut, dan saya mulai kembali sekolah, mulai ulang sekolah kelas 8, dan teman sebelumnya saya sudah naik ke kelas 9, dan saya dibully oleh teman kelas 9 saya tersebut, dan saya kepikiran oleh kata-kata mereka, dan saya tidak fokus untuk belajar di sekolah. Terus kan tadi Diva menyebutkan tidak ada dukungan. Nah, saat Diva dibully sama kawan Diva itu kan bagaimana tanggapan Diva gitu supaya bisa naik ke kelas 9 gitu? Kenapa bisa dilanjutkan? Saya bertekad untuk menggapai cita-cita, dan saya tidak peduli apa kata orang dan apa kata teman-teman saya. Terus ketika Diva dibully itu di mana gitu? Di ruangan kelas kah atau di luar sekolah atau di mana? Di luar sekolah, dan juga di sekolah, di kalangan sekolah.
Terus apa saja yang Diva lakukan ketika Diva dibully? Saya hanya diam dan saya tidak mendengar apa kata mereka, dan tetapi saya kepikiran dengan kata-kata yang mereka sebutkan. Nah, ketika Diva dibully itu orang tua Diva tahu? Orang tua saya tidak tahu. Kan Diva dibully itu kan, mana dukungan dari orang tua tidak ada dulu kan. Terus bagaimana Diva bisa untuk belajar gitu? Kan tadi tidak fokus tuh. Bagaimana Diva harus bertekad fokus gitu? Apa cara yang Diva lakukan? Saya belajar dengan dia dan ada dukungan dari beberapa teman saya untuk saya berdiri kembali, dan tekad saya bulat untuk melanjutkan sekolah. Apa ketika Diva dibully, apa pihak sekolah tahu Diva dibully karena mengulang lagi kelas 8 atau tidak gitu? Ketika Diva dibully itu kan ngulang kelas 8 tuh, Diva dibully itu tahu pihak sekolah atau tidak, atau bagaimana? Pihak sekolah tidak tahu, cuma teman-teman saya tahu saya dibully, cuma tidak ada yang berani ke pihak sekolah. Jadi kayak tidak ada gitu apa ya, kayak penyelesaian masalah dari sekolah gitu. Ketika tidak kan dibully, apa yang Diva rasakan saat dibully waktu ngulang kelas 8? Sedih, putus asa juga. Putus asa, sedih. Nah, dalam kondisi kayak gitu kan berat itu kan. Nah, bagaimana Diva harus giat lagi gitu? Ada kepikiran kayak putus sekolah aja lah di kelas atau gimana gitu? Tidak ada. Ketika Diva dibully dan tidak fokus belajar tuh, bagaimana tanggapan guru di kelas tuh terhadap Diva? Guru menyuruh saya untuk tidak putus asa dan saya melanjutkan sekolah karena cita-cita itu nomor satu dan masa depan saya masih panjang. Jadi Diva pernah cerita ke guru kelas atau cerita ke guru BK gitu? Guru BK Ada. Terus solusi apa yang Diva dapatkan ketika dibully dan sudah cerita ke guru BK tersebut? Saya diberi arahan untuk siapa yang membuli dan diberitahu ke ruang BK. Jadi yang si pembuli tersebut dipanggil juga gitu. Iya. Terus pada akhirnya berdamai atau bagaimana? Berdamai. Jika Diva sudah naik ke kelas 9 gitu, masih ada permasalahan atau bagaimana? Permasalahannya itu tentang pelajaran yang susah, terus tidak mengerti arahan dari guru. Hanya itu di kelas 9 gitu. Seperti apa yang Diva rasakan setelah kelas 9? Ya, tidak ada dibully lagi, tetapi ada masalah dari orang tua saya. Saya tidak disupport dari kelas
diarahkan oleh orang tua saya, dan saya juga tidak ada bimbingan dari orang tua saya, dan saya belajar dari kesempatan saya juga tidak tinggal di rumah orang tua saya lagi. Saya tinggal di rumah kakak ayah saya. Itu ya. Oh. Waktu Diva di rumah itu Diva tetap kayak dikasih kayak ayah, kayak orang baru lulus sekolah gitu, sekolah kayak ada dikasih apa ya, dikasih support gitu dan sama Diva atau ayah gitu. Kalau ama enggak, tapi kalau ayah ada. Tidak ada support dari anak itu. Kalau apa yang menyebabkan tidak ada support dari ama Diva? Hal apa yang buat ama Diva itu tidak menyupport Diva untuk sekolah? Ama bahasa Minang. Ama ada keluarga baru, sudah punya anak baru, tidak peduli. Jadi tidak peduli Diva jadi adik atau begitu. Ayah, kalau ayah pas aku masih bilang ini kok ala dulu keluarga baru, tapi masih ada support. berarti ibu tiri Diva tuh elok dari ayah tiri. Ya. Jadi kayak apa ya, Diva lebih memilih kayak tinggal sama ayah daripada ama gitu. Kayak aku sih, kalau kayak ayah baru itu aku yang Diva rasa punya ayah tiri gitu. Enggak lama suka ngatur-ngatur. Pembiaran lo kalau kami di berangan aman, ikut-ikut. Jadi kalau punya ibu tiri Ini perhatian tuh disupport untuk sekolah. Kalau pokoknya diperhatikan dan tidak dibagi untuk kamar-kamar. Kan Diva pernah berhenti tuh kan, itu lah ada ibu tiri. Jadi apa tanggapan ibu tiri Diva tuh ketika Diva memutuskan untuk berhenti waktu kelas 8 tuh? Tidak ikut campur, cuman kalau lah di kelas 9 ku harus sekolah, harus siap, semoga cita-cita. Kan nggak kayak ama ibu tiri Diva tuh kayak besok melanjut kayak SMA gitu. Ada nggak apa ya, kayak merekomendasikan gitu, besok biar lama sekolah kan di situ gitu. Ada nggak kayak gitu? Enggak, cuman sesuka hati sekolah cuma harus lihat, harus sungguh-sungguh untuk sekolah. Berarti itu tuh sejak gimana tuh di sama sama apa dia sih bunda, sejak sama bunda Diva tuh baru saya kasih tahu. Berarti kayak Diva memutuskan untuk berhenti waktu semester 2 kelas 8 tuh, jadi anak pasti banyak kan apa ya, kayak memberikan pemahaman ke Diva kan. Itu pemahaman seperti apa yang dikasih oleh mama tiri Diva itu, walaupun mama tuh nggak mama kandung kan, pemahaman seperti apa yang dikasih ke Diva?
Hmm, oke. Mungkin di kelas ini salah nanti dia melanjutkan sekolah enggak gitu. Iya. Ada kayak gitu. Iya. Nah, terus apa tanggapan ayah Diva ketika bunda Diva tuh ngasih Diva semangat gitu? Ayah senang beliau yang capek untuk sayang sama kamu dan mendapat kamu yang kamu. Tuh, aku merasa Diva kan melihat kayak orang-orang tuh kayak di rumahnya kan punya keluarga lengkap, sedangkan Diva harus kayak milih ayah atau ibu gitu. Ibu hati ador, cuman itu tuh adalah takdir, nggak bisa dipaksa. Itu waktu kelas 9 tuh sebelum Diva berhenti tuh mbak cerita tadi. Sebelum Diva berhenti kok mbak cerita waktu itu. Sebelum dia apa? Sebelum masa apa? Mbak cerita itu. Waktu lah naik kelas 9. Kelas 9 Ada masalah-masalah gitu juga. Kan Diva aku berhenti waktu semester 1 sebelum orang semester naik semester 2 lah. Nah itu masalahnya timbul tuh masalah kayak aku sih. masalah pergaulan, masalah sekolah dulu, Masalah sekolah tuh masalah kayak apa ya? mereka jauh kawan, mulai balik ke sekolah belajar Aku pengen mulai hidup aku sekolah belajar karena pergaulan kayaknya. pergaulan. Berarti Diva aku suka kayak apa ya? Pergaulan kayak malah kayak kalau mengikuti undang-undang apa gitu. Suka bergaul maksud Diva aku seperti aku. Main-main keluar, suka lalu-lalu di tempat kawan, terus juga main-main sekolah tuh dulu. Ikut kawan gitu ya. Oh, berarti kawan Diva ada yang malah gitu. Ada. Jadi kawan Diva sih kok banyak yang berhenti sekolah atau enggak? Enggak sampai berhenti, cuma ada yang berhenti. Selain Diva ada. Oh, itu berarti langsung nikah atau kerja atau Rancu. Masih ngomong. Aku punya hutang beko nggak banyak. Cerita cuma kayak kak pergaulan Diva kayak gitu. Diva aku kayak pacaran kak tapi pergaulannya aku tapi jadi sampai yang intinya nak kayak pergaulannya mungkin karena batas menurut orang tua jadi karena orang tua kalau itu akhir-akhir itu lah kata Ya malah kayak masalah di persiwa tuh Diva kamu pacar gitu. Mungkin menurut orang tua kan beda-beda itu pikirannya. Jadi mungkin di orang tua tuh berpikir kelewatan batas untuk pacaran seumur Diva gitu. Jadi Diva kok disuruh melanti sih gitu. Gimana ya? Coba kayak coba sama melangkahnya gimana ya?
Selain masalah itu ada nggak kayak masalah dengan orang tua atau dengan orang lain masyarakat gitu? Enggak. Diva pandai Wanda. Pandai. Jadi Diva ke sekolah Wanda kan? Enggak, cuman sekolah lagi ya. Jalan kaki cuman enggak. Nah di situ kan kakak tahu kan Diva permasalahannya bullying di sekolah, banyak permasalahan waktu baik dari SD sampai SMP kan, masalah bullying, masalah broken home dan lain-lain. Nah terus si kakak tuh cuman Diva tuh semangat saya jalanin hidup dan terlalu dipikir anak. Itu saya dan kakaknya. Terima kasih Diva.